Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Tong kosong nyaring bunyinya itu tong kosong. Kalau kamu pengen menikah dengannya, buktiin dong, jangan omong kosong. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller kriminal yaitu Faces in the Crowd tahun 2011, mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami kondisi langka karena kecelakaan, yaitu tidak bisa mengenali wajah siapapun karena wajah semua orang selalu berubah-ubah lur. Di lain sisi, wanita ini menjadi satu-satunya saksi dari sosok pembunuh berantai mengerikan, namun dia tidak bisa memberi kesaksian karena kondisinya. Dan psikopat tersebut juga mulai memburu wanita ini. Jadi langsung aja kita ke requestan salam-salam yang tidak hangat dari dulurku Kilian M. Bawal ya, bukan Bape, Bawal ya cak. Titip salam buat mantanku Dinar. Jangan lupa kalau mandi pakai sampo, soalnya kepalanya bau oli samping. Gak usah jelek-jelekin mantan Anda, padahal palakmu sendiri kan yang bau kampas kopling lur. Monggo skecaaken. Anna Marchand adalah seorang guru TK asal Amerika yang tinggal berdua dengan pacarnya, yaitu seorang bisnismen bernama Bryce, dan sebentar lagi mereka akan merayakan hari jadi yang pertama. Lalu ketika sedang OTW ngajar, Anna pun sempat mengecek ramalan zodiaknya yang mengatakan jika hari itu Anna akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa pengalaman baru di hidupnya. Di malam hari ketika sedang nongkrong di warkop bareng kedua temannya Nina dan Francine, mereka pun memperhatikan seorang pria yang menarik dan Nina langsung mendekatinya. Setelah selesai nongki, mereka pun pulang masing-masing. Namun karena sudah terlalu malam dan tidak ada taksi, Anna pun terpaksa jalan kaki dan harus lewat jembatan yang sedang diperbaiki lur. Di tengah sunyinya malam, Anna pun melihat seorang pria dan wanita yang saling nyosor, sebut saja Pak Ijo dan Pak Inem. Tapi tiba-tiba Pak Ijo menyayat leher Pak Inem dengan pisau cukur hingga tewas, dan dia pun mengaselole mayat Pak Inem sambil menangis. Sumpah aneh banget. Dilalahnya HP Anna berdering lur, dan karena Pak Ijo menyadarinya, Anna pun segera kabur. Namun dia terpeleset dan Pak Ijo akan membunuhnya. Telapak tangan kanan Anna tersayat sampai akhirnya Anna pun terjatuh ke sungai dan kepala belakangnya sempat membentur besi. Inilah berbagai wajah di tengah keramaian. Bryce pun langsung menghubungi polisi karena Anna hilang begitu saja saat ditelepon. Alhamdulillahnya Anna berhasil diselamatkan meski dia koma selama 1 minggu di rumah sakit. Namun Pak Ijo mengambil barang-barang Anna yang tertinggal, yaitu tas merah kecil dengan gantungan kupu-kupu dan juga HP miliknya. Akan tetapi begitu tersadar lur, Anna sangat terkejut karena dia tidak bisa mengenali wajah semua orang, termasuk Bryce, Nina, dan Francine yang menjenguknya. Bukan hanya itu, ngerinya Anna melihat wajah mereka terus berubah-ubah. Bahkan Anna juga tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Hey, Chica. Anna, it's me. It's for over a week. It's not Bryce. It's okay. Menurut hasil diagnosa, karena endas belakangnya terbentur, tepatnya di bagian lobus temporal, Anna mengalami suatu kondisi langka bernama prosopagnosia alias kebutaan wajah yang membuat pengidapnya tidak bisa mengingat wajah seseorang, termasuk dirinya sendiri. Dokter yang menanganinya pun belum menemukan solusinya, dan dia memberikan kartu nama dokter lain yang langsung diambil oleh Bryce. Meski Anna tidak mengenali wajah semua orang termasuk dirinya, tapi Anna masih ingat jika Bryce sering mengikat dasi tidak benar. Setelah itu Anna dimintai keterangan oleh detektif Keres di kantor polisi tentang sosok Pak Ijo yang menyerangnya. Keres mengatakan jika ditemukan gelang milik Anna di TKP, dan kepolisian bisa melacak lokasi HP Anna jika Pak Ijo menggunakannya. Dari catatan kepolisian, Pak Ijo sudah membunuh 6 wanita yang semuanya tewas dengan luka sayat di leher.
sadar. Namun lucunya Pak Ijo selalu menangis lur saat memperkaos mayat korbannya. Maka dari itu Pak Ijo dijuluki Jack si air mata buaya. Sayangnya kepolisian tidak bisa memberi perlindungan ke Ana, dan jelas Ana sangat ketakutan karena dengan kondisinya sekarang Pak Ijo bisa kapan saja ada di dekatnya. Dan meski Ana sempat melihat Pak Ijo, namun kini wajahnya pasti akan berubah-ubah. Symptoms of prosopagnosia, impairment in face perception. No bag, no phone. I'm gonna ask you not to cancel yourself. He's got my address. Person who can recognize him, right? 35, 40, tall, dark. I'm not letting you out of here until you... Hand could be right in front of me. Okay, so please, don't waste any more. Do you understand? Setelah itu Keres menceritakan kondisi Ana ke rekan detektifnya yaitu Eric, dan pihak rumah sakit juga belum bisa memastikan apakah Ana bisa kembali normal atau akan selamanya seperti itu. Eric pun merasa insiden tersebut sangat ironis, padahal jika Ana bisa mengingat wajah Pak Ijo, maka dia pasti akan segera tertangkap. Eric juga beranggapan jika Pak Ijo sengaja membunuh korbannya agar bisa berhasil oleh, dan dia menangis karena sebenarnya Pak Ijo jijik dengan kelainan seksual yang dialaminya, yaitu berasal oleh dengan mayat. Di lain sisi, Eric juga sedang menangani seorang bocil, panggil saja Tukiman, yang merupakan korban dari suatu kasus, dan saking traumanya Tukiman tidak bisa berbicara. So, this face blinded. Well, she's the only one who's seen him. The guy has to kill women to be able to... He weeps because of sexual... How's the kid doing? He still hasn't uttered a word. Saking was-wasnya Ana sampai mengalami mimpi di dalam mimpi lur, karena dia juga takut melihat wajahnya sendiri yang terus berubah-ubah. Setelah itu ayah Ana menelpon dan mengajaknya bertemu sepulang kerja untuk makan malam bersama demi menghibur Ana. Lalu Ana kedatangan dua sohibnya Nina dan Francine yang membuat Ana merasa canggung karena wajah mereka juga berubah. Di lain sisi, berita tentang Ana menjadi headline di koran sebagai satu-satunya korban Pak Ijo yang berhasil selamat. Sementara itu di lain tempat, Keres menginterogasi seorang gelandangan yang menemukan Ana pertama kali saat dia jatuh dari jembatan. Sebelum pergi, Keres pun memberikan kartu namanya. Namun tak lama kemudian gelandangan itu dibunuh oleh Pak Ijo. Look, you made it. You're famous, baby. I'll call you. I'll text. Oh. Setelah itu Ana pergi mengunjungi Bulangen, seorang psikiater saraf rekomendasi dari dokter sebelumnya. Akan tetapi Bulangen juga tidak bisa memastikan apakah Ana bisa sembuh atau tidak. Lalu keesokan harinya ketika mengajar di sekolah, walah Ana kelabakan lur mengingat murid-muridnya tanpa mengenal wajah. Kadang wajahnya kembar semua, kadang berubah-ubah, dan Ana pun memasangkan murid-muridnya label nama mereka. Tapi masih kesulitan mengatur anak-anak karena suasana kelas menjadi kacau, dan mengingat kondisi Ana yang pasti akan sulit mengajar, Pak Kepsek pun akhirnya terpaksa memberhentikan Ana sementara waktu. Namun Ana sempat ketakutan karena melihat pria misterius berkaos oranye yang memperhatikannya dari luar kelas. I need you to wear the sticker. Take it off. Do you understand? Okay, sweetie, go pee. But I'm gonna have to suspend you. If you better by September. Di kereta pulang, Ana membaca ramalan zodiaknya di majalah yang mengingatkan untuk berhati-hati jika ada seseorang mengundang makan malam secara dadakan. Setelah itu Ana pun sangat terkejut karena pria yang tadi di sebelahnya meninggalkan tas merah persis seperti milik Ana yang hilang di TKP, namun tanpa gantungan kupu-kupu lur. Iya, jelas Ana semakin takut karena Pak Ijo sudah ada di sekitarnya. Ana pun langsung melapor ke Keres jika Pak Ijo ada di kereta dan mungkin dia memakai kaos oranye seperti yang Ana lihat di kelas tadi. Keres pun segera OTW ke posisi Ana, sedangkan Ana langsung berlari ke gerbong depan dan tiba-tiba ada pria berkaos oranye mengejar Ana. Saking ketakutannya Ana pun sampai menarik tuas rem darurat, tapi ternyata lur, All right, you need to listen to me. Whatever you do, you sure that people are around. Snowflake! I'm so sorry.
Besoknya Anna kembali menemui Bulangen yang memberitai jika Anna tidak berusaha menyembuhkan kondisinya, maka dia akan menjadi putus asa dan berakhir hidup menyendiri. Langen pun menyarankan Anna untuk mengingat perbedaan satu orang dengan orang lainnya, seperti dasi Bryce yang diikat tidak benar, atau mungkin gaya rambut, bagian tubuh lainnya, tato, tanda lahir, apakah suka ngupil terus dimakan, juga kebiasaan mereka bergerak. Ternyata cara dari Bulangen ini cukup manjur lur, karena Anna dapat mengenali kedua temannya yang sedang nongkrong dari gaya rambut dan baju yang mereka pakai. Anna juga bisa mendatangi Bryce di tengah kerumunan karena warna dasi dan jas yang dia pakai. Namun Anna yang takut Bryce kecewa dan meninggalkannya karena penyakit tersebut, akhirnya terpaksa berbohong jika prosopagnosianya sudah sembuh dan sudah bisa mengenali wajah orang. Namun karena wajah yang dia lihat terus berubah-ubah, ketika sedang beraselole bisa dibilang Anna melakukannya dengan orang berbeda-beda, ya kan? You don't recognize me? With your unique haircut. It's me. Holy crap, couldn't take another wacko freak. You're lying to him? I cannot. You mean you get to bang and without ever cheating on Bulangen membawa Anna ke tempat yang penuh orang dan menyuruhnya untuk memperhatikan wajah, gestur, dan tingkah laku mereka agar otak Anna perlahan-lahan dapat mengenali kembali wajah setiap orang. Akan tetapi Anna sempat ditegur oleh seorang pria misterius yang mengatakan jika seharusnya Anna mengenal dirinya. Jelas Anna ketakutan dan langsung memanggil polisi, namun pria tadi sudah menghilang. Take one step. What's the rush? You know who I am. Setelah itu Anna pergi menemui Keres di kantor polisi dan alhamdulillahnya Anna benar-benar bisa mengenali wajah Keres yang mungkin dia sudah mulai sembuh dari prosopagnosianya. Anna pun dikenalkan ke Eric yang memang terbiasa menangani kasus psikopat, dan Anna ingin membantu kepolisian menangkap Paijo dengan cara melihat orang-orang yang diduga sebagai Paijo. Lalu Keres menjelaskan bahwa Paijo mulai membunuh sejak setahun yang lalu dan rekannya Eric yakin jika Paijo adalah sosiopat alias seorang pribadi yang manipulatif, mengabaikan norma-norma serta antisosial. Namun saat itu Keres tidak percaya dan menganggap Paijo membunuh hanya karena nafsu beraselole. 6 bulan kemudian pembunuhan pun kembali terjadi dan korbannya juga seorang wanita yang mirisnya jasad wanita itu ditemukan oleh anaknya sendiri, yaitu Tukiman yang masih berusia 8 tahun. Maka dari itu Eric terus menemaninya karena mungkin Tukiman bisa memberi petunjuk untuk mengungkap siapakah Paijo sebenarnya. Setelah itu Anna pun dibawa melihat para pelaku kriminal sesuai dengan deskripsi yang diberikan Anna, dan mereka pun diminta berjalan santai. Setelah diperhatikan cara berjalannya, Anna pun yakin Paijo tidak ada di antara mereka. Lanyon insisted that the whole mark of it. We didn't agree. We thought it was a one-off. I've learned to keep my mouth shut and trust what Lanyon says. 6 months later, another dead woman showed. She had an 8-year-old son. They're all yours. It's not any of them. You sure? Yeah. Di hari ulang tahunnya, Anna pun merayakan dengan Bryce, Nina, dan juga Francine ke klub malam. Suasana begitu menyenangkan. Namun karena Bryce yang mengambil minum gak balik-balik, Anna pun mencarinya melalui dasi-dasi yang sering dipakai pacarnya. Akan tetapi Anna malah mencium pria yang salah lur, dan Bryce pun langsung memutus hubungan mereka karena Bryce menganggap Anna sudah sembuh dari prosopagnosianya dan Anna dianggap selengki, ya kan? Namun setelah itu Anna ditelepon oleh Paijo dari HP lamanya Anna yang tertinggal di TKP. Paijo pun mengintimidasi jika dia bisa bebas mendekati Anna yang tidak mengenal wajah orang. Ngerinya Paijo pun menantang Anna untuk segera menemukannya karena Francine sedang terpincut oleh Paijo. Dan Who's this? You really look drunk. The only one that can stop. I'll have to make you smile. Oh my God, Nina!
Mirisnya Francine menjadi korban ketujuh dan Pak Ijo memakai baju persis seperti pria yang tadi dikira Anna adalah Bryce. Sedangkan pengunjung bubar setelah Nina menyalakan alarm dan polisi pun langsung memenuhi klub tersebut termasuk Keres dan Eric. Lalu di toilet pria, Eric menemukan dasi ungu yang sepertinya bekas dipakai Pak Ijo karena terdapat bercak darah lur dan akan dibawa ke lab forensik untuk dites DNA. Setelah itu Anna mempersilahkan Keres masuk apartemennya dan tanpa sengaja mereka menemukan HP lama Anna di dalam jaket Bryce yang tergeletak. Ya, dengan ini Keres pun mencurigai Bryce karena jelas-jelas HP itu dipegang oleh Pak Ijo ya kan. Keres pun menyarankan Anna untuk ikut keluar kota agar lebih aman dari serangan Pak Ijo. Namun setelah Keres menjelaskan semuanya ke Eric, Eric pun merasa janggal karena mereka mendapatkan bukti tentang Pak Ijo yang cukup banyak hanya dalam satu malam. Padahal setahun terakhir kepolisian begitu kesulitan mencari bukti tentang Pak Ijo. What is violet, stripes, bloody, and It's my phone. He called me on that phone before. He strings us for a year. It's juicy evidence in one night. Let's pack your things. We're heading out of town. Mereka berdua pun pergi ke Pulau Koel, kampung masa kecil Keres, dan dia dulu juga sekolah di sana. Malam harinya mereka pun ngobrol ngalor ngidul di pinggir pantai dan Keres menjelaskan jika Bryce sudah diinterogasi, namun dia menyangkal semua tuduhan, termasuk HP lama Anna yang pasti diselipkan si pelaku ke saku jasnya saat di klub malam. Di lain sisi hubungan antara Anna dan Keres semakin dekat, apalagi Anna sudah putus dari Bryce yang akhirnya mereka pun ya berasal lelur. They've arrested Bryce. Put the phone into his pocket. I got a call when you were out cold. I looked down at you like... Besok paginya Keres mencukur kumis dan jenggotnya sampai bersih dengan pisau cukur lipat. Anna yang terbangun pun sangat terkejut melihatnya dan sempat mengira Keres adalah Pak Ijo. Setelah itu hasil dari tim forensik sudah keluar yang memberitahu bahwa pelakunya bukanlah Bryce karena DNA-nya berbeda dari dasi di TKP. Lalu mereka berdua pergi menemui Bulangen dan Anna menceritakan jika di dunia mimpinya wajah orang-orang tetap sama dan tidak berubah-ubah. Maka dari itu Langen akan melakukan terapi hipnotis ke Anna agar bisa mengingat wajah Pak Ijo. Anna pun mengatakan jika dia melihat wajah Pak Ijo di malam ulang tahunnya serta di kantor polisi saat para kriminal dijejerkan. Namun wajah Pak Ijo masih terlihat ngeblur-lur dan Anna belum yakin siapakah Pak Ijo sebenarnya. Lalu ketika Anna kembali sadar, wajah Keres dan Bulangen sudah berubah. Atau dengan kata lain, Anna masih belum sembuh. Anna juga mengaku jika Pak Ijo sempat menciumnya, tapi Anna tidak ingat kapan kejadiannya. I want you to close your eyes. You can rewind. Is there anybody there with you? Stacy. On the street? Near your... Yes. Yes. Anna, did you see him through the... Are you alright? Setelah itu Keres menyuruh Eric untuk memanggil 6 kriminal sebelumnya, sedangkan Anna tinggal di apartemen Keres sementara waktu dan Keres harus berangkat kerja. Tak lama kemudian Bryce mengirim pesan mengajak Anna ketemuan dan setelah izin ke Keres, Anna pun menemui Bryce di suatu restoran. Bryce meminta maaf atas semua yang sudah terjadi dan dia pun melamar Anna lur. Namun sayang Anna menolak karena menurutnya Bryce belum bisa menerima kondisi yang diderita Anna. Mendengar itu Bryce merasa kecewa, padahal Anna telah mengungkapkan perasaan cintanya lewat SMS dan Bryce pun ke toilet untuk menenangkan diri. Jelas Anna bingung karena dia tidak pernah kirim SMS apapun kepada Bryce dan begitu dicek ternyata ada SMS dari HP lamanya Anna. Lalu ketika Bryce sedang mencuci wajah di wastafel, tiba-tiba Eric datang dan langsung menghantam endasnya hingga tewas. Eric pun memakai baju yang dikenakan Bryce dan duduk di meja bersama Anna. Ya, ternyata Eric lah sang pembunuh berantai sebenarnya alias Pak Ijo. Anna pun tidak menyadari jika yang datang ke mejanya kali ini adalah Eric karena dia telah memakai baju milik Bryce.
Step it up from a perfect DNA match. Di lain sisi, Keres teringat perkataan Anna jika dia melihat Paijo saat para kriminal dijejerkan, yang mana saat itu Eric juga sempat masuk ke ruangan. Selain itu, Eric juga memiliki akses yang sangat bebas untuk masuk ke ruang barang bukti. Keres yang mulai mencurigai Eric pun segera gaspol ke restoran tempat Anna bertemu dengan Bryce. Sementara itu, Anna merasa janggal karena melihat dasi Bryce yang begitu rapi, padahal dia tidak bisa merapikan dasinya sendiri. Anna pun yakin jika pria di sebelahnya adalah Paijo, dan dia pun berakting seolah-olah ingin berciuman. Saat ada kesempatan, Anna langsung menyemprotkan spray merica ke wajah Eric dan segera kabur. Akan tetapi Eric terus mengejar, sedangkan Keres yang melihat mereka berusaha menghentikan Eric karena sudah mengetahui kondisi Anna. Brengkesnya Eric mengganti baju agar penampilannya mirip dengan Keres. Lalu yang terjadi, Lur. Kiss me. Anna pun mengambil pistol Keres yang jatuh dan berlari sampai ke jembatan tempat Anna terjatuh ke sungai. Anna berusaha sembunyi dari Eric, dan karena situasi begitu mencekam, Anna pun nekat naik ke pinggir jembatan. Sedangkan Keres sudah menyuruh bantuan datang ke sana dan meminta Anna untuk tetap bersembunyi. Lalu Eric mengatakan jika si bocil Tukiman tidak bisa bicara karena dia menyaksikan kematian ibunya hingga menjadi trauma. Dan Eric terus mempertahankan rasa trauma itu agar Tukiman tidak bisa bersaksi. Eric juga sangat emosi karena Anna telah menjadi saksi mata kedua, dan seharusnya tidak boleh ada yang tahu hasrat menyimpangnya. Dan You saw me. That's not allowed! Eric berpura-pura menjadi Keres dengan menyebut tentang Pulau Koel, namun Anna masih tetap waspada. Tak lama kemudian Keres pun datang dan sengaja membleberkan darah di hidung membentuk kumis dan jenggot agar Anna bisa mengenali dirinya, Lur. Sampai akhirnya. What did you promise me before you left? Very good. I could have told her. Recognize me now? Look out! Give me the gun. Eric berhasil dibunuh, tapi naasnya Keres juga terkena tembakan. Sambil menangis, Anna memohon agar Keres tidak pergi meninggalkannya. Dan di saat-saat terakhir, Keres hanya mengatakan jika Anna pasti akan menemukan pria lain yang jauh lebih baik darinya. Oh God, no. You'll find someone else. Don't leave. 1 tahun telah berlalu sejak kematian Keres dan Eric. Sekarang Anna tinggal di Pulau Koel dan alhamdulillahnya diterima kerja sebagai guru SD di sana. Anna juga sudah melahirkan anak perempuannya bersama Keres, dan meski prosopagnosia yang diidap Anna sepertinya tidak akan pernah hilang, Lur, namun sekarang Anna sudah bisa berdamai dan menerima kondisinya. Bahkan terkadang dia melihat sosok almarhum Keres. The school board accepted my child. Can identify when I look into her face. He passed it on to her. Sometimes I see a face, and for a second it's like one face, which I can always read. Buyar, pesan moral dari film ini adalah bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, Lur, dan itu wajar, ya kan? Assalamualaikum.